Nah, sementara ahlul wafahum, siapa nih hum? Hum yang dimaksud para anbiya wal mursalin, auliya was solihin. Ya, anbiya wal mursalin, auliya was solihin. Para wali Allah ini adalah ahlul wafa. Kalau kita sedikit saja menyenangkan mereka, maka mereka seumur hidupnya akan berusaha menyenangkan kita. Seumur hidupnya akan berusaha menyenangkan kita. Contoh, ini contoh kisah yang masyhur saya sampaikan. Mungkin cuma saya yang menceritakan, mungkin. Karena saya dapatkan dari muridnya Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur. Semasa hidupnya itu pernah ketika mau ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, beliau boleh masuk area makam karena Habib, sementara pengikutnya yang bukan Habib sesuai peraturan tidak boleh masuk makam. Maka pengikutnya emosi sama yang melarang karena nggak tahu peraturan itu ya, emosi, terjadi keributan. Habib Ali kemudian berkata, ada apa kok ribut-ribut? Bib, kami nggak boleh masuk karena bukan Habib. Ya, yang boleh masuk hanya Habib. Maka saat itulah Habib Ali bin Husain Al-Attas kemudian berkata, ya udah saya juga nggak akan masuk. Kalau kalian nggak boleh masuk, saya juga nggak akan masuk. Di sini saja kita ziarahnya, yasin, tahlil dan lain sebagainya. Terus ada kalimat tambahan yang menarik. Ketahuilah nanti kalau Allah perintahkan saya masuk surga, saya nggak akan langkahkan kaki saya ke surga sebelum kalian saya cari semua dan saya bawa masuk. Ahlul wafahum liman wafahum. Jadi ada orang yang memang mau mendekat sama orang-orang soleh, mau kumpul sama orang soleh, mau membantu orang-orang soleh. Mungkin kita bantuannya nggak seberapa, tapi nanti balasannya itu selama-lamanya. Ahlul wafahum liman wafahum. Kemudian lanjutannya, in rum tatahya faqsid himahum. Kalau kamu pengen hidup yang betul-betul nikmat, hidup dalam arti yang sebenarnya hidup. Nah, ini ada yang nanya, emang ada hidup yang artinya nggak sebenarnya? Ada banyak. Orang hidup kok isinya cuman rasa was-was, ragu. Contoh, jombloan-jombloan terhormat ini. Ada enggak ini yang menjomblo nggak nikah-nikah ini? Oh, ini memang laki semua kok ya. Nah, perempuannya kan di ruangan yang berbeda. Jombloan-jombloan ini dan jomblowati-jomblowati yang terhormat di alam sana ya. Padahal jelas jombloannya ada, jomblowatinya ada, betul kan ya? Tapi ketika yang laki-laki ini kok ditanya, kenapa kamu nggak segera menikah? Kenapa kamu nggak segera menikah? Jawabannya, saya masih kuliah. Sejak kapan Rasul mengajarkan selesai kuliah baru? Betul. Jadi yang bagus nikah dulu atau kuliah dulu? Saya nggak nyarankan loh ya. Enggak, saya nggak nyarankan, saya nggak mengajarkan loh ya. Cuman saya ngasih fakta. Faktanya pernikahan itu harus disegerakan. Betul? Tentu ada apostrof kecil bahwa syarat dan ketentuan berlaku. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini menjawab, saya masih kuliah. Oke, maklum. Selesai kuliah, ditanya, kenapa kamu kok nggak nikah? Jawabannya, lagi ngejar gelar S2. Mundur lagi. Iya, ditanya lagi, kapan kamu menikah? S2 udah dapat. Saya mau cari gelar doktor dulu. Dapat gelar doktor, kapan kamu mau menikah? Ya, kelihatannya saya udah jatuh cinta sama ilmu. Ya, saya udah males menikah. Ya, ini contoh di mana sebetulnya ini alasan untuk menghindari pernikahan. Setelah duduk sama temannya ditanya, aslinya tuh apa kamu tuh nggak punya nafsu toh? Wah, duwe. Besar nafsu saya, normal kok ya, normal. Nah, kenapa kamu kok gak nikah? Saya takut punya anak. Kenapa kamu takut punya anak? Ya, nanti kalau anak saya nggak bekti sama saya gimana? Nah, kalau anak saya nanti kurang ajar gimana? Kalau ternyata anak saya itu seperti maling kundang gimana? Ini kebanyakan nonton drama juga nih. Ya, seperti akhirnya hatinya was. Ada lagi yang alasannya beda. Kenapa kamu kok gak nikah-nikah?
Jawabannya, dan nanti kalau suami saya nggak bisa menghidupi saya gimana? Kalau suami saya ternyata nanti jatuh miskin terus gimana? Nah kalau suami saya terus minta izin dari saya nikah lagi gimana? Ya, nah, kalau ternyata suami saya nanti, ini semua was. Orang yang nggak punya rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beda dengan Buya Iis, Ustadz Iis maksudnya. Kan sekarang kalau dapat WA dari fans-fansnya itu manggilnya bukan Ustadz, ya Buya Iis gimana kabarnya, Masya Allah. Entah maksudnya itu Buya betul-betul dituakan atau singkatan dari apa, wallahu a'lam. Nah Ustadz Iis nih misal nih ditanya, Ustadz mau menikah kapan? Bulan depan, insya Allah, bulan depan insya Allah. Tanya, punya duit? Alhamdulillah. Di mana? Gudangnya Allah. Wah jawaban yang mantap. Di mana duitnya? Gudangnya Allah. Oh begitu ya. Nanti istrimu dikasih makan apa? Nikah aja belum Beb, masa nanya makannya apa sekarang? Nanti kalau udah nikah baru saya akan tanya, minta dikasih makan apa? Kamu mau tinggal di mana? Beb ini aneh-aneh, nanya mau tinggal di mana? Ya mestinya kan dia di muka bumi Beb. Ya. Ngontrak atau beli? Oh, rezekinya nanti kok dipikirnya sekarang. Ini Habib kurang kerjaan. Beb, hidup ini suruh nyantai kok jenengan ngajak saya mumet. Habib gak kenal sama Habib Novel ya. Masya Allah itu ilmunya satu, mumet. Ya mumet, was. Karena gak punya rasa percaya sama Allah. Nah kalau baru kita ini percaya sama bos seperti itu, percaya sama orang soleh seperti itu, lantas dengan Allahnya bagaimana gitu loh ya. Sehingga kalau kita yakin bahwasannya Allah itu maha kaya, dan Allah malu kalau ngasih hambanya yang dicintai sedikit itu Allah malu. Contohnya haul ini loh. Bagaimana Allah Ta'ala memberi kepada kota Surakarta peningkatan ekonomi yang signifikan 2 hari ini. Betul. Ya, signifikan. Hotel-hotel penuh. Banyak rumah dijadikan tempat peristirahatan. Banyak orang dadaan jualan, ya buka toko dadaan. Dan hasilnya sangat signifikan. Ini gara-gara satu manusia namanya Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi yang Allah pengen memberikan karunia kepadanya sehingga siapapun yang berhubungan dengannya kecipratan dan kegrojok rezekinya. Lalu saya nggak kenal keduman kok ya. Hotel-hotel itu emangnya kenal Habib Ali Habsyi? Nggak kenal. Hotel Al-Fanadik nih, funduk-funduk itu nggak kenal Habib Ali Habsyi. La ya'rif Ali bin Muhammad al-Habsyi. Tapi Allah kasih berkat Habib Ali rezeki itu. Berapa banyak ini supir taksi nggak kenal Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Online maupun yang nggak online, tapi dapat rezeki berkat adanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Lantas kamu yang cinta kok ragu dulu ya. Mikiro didik ini. Paham? Cok ragu, makanya Yai Hamid itu kan rahimahullah ngomong, kalau butuh fulus hol Solo. Iya, kalau ke hol Solo harus bawa fulus soalnya ya. Ya insya Allah barokah. Berangkat semua nurut sama Yai Hamid dari Pasuruan rombongan, Masya Allah itu kan ya. Makanya ya hidupnya itu kaya betul. Kaya apa? Kaya tuh di sini. Orang kaya adalah orang yang gak takut miskin. Sugih kok di melarat, super melarat. Orang kaya takut miskin, berarti itu miskin yang luar biasa. Orang miskin takut miskin, aduh keterlaluan. Mau sudah pengalaman kok masih takut, betul kan ya? Keterlaluan enggak? Keterlaluan. Orang miskin takut miskin, aneh. Tapi kita ini mukmin kaya, kenapa? Enggak takut jatuh miskin. Oh paling cuman orang miskin itu enggak punya duit, betul kan ya? Menurut ilmu ekonomi duitnya enggak cukup untuk biaya kehidupannya dan lain sebagainya. Tapi nyatanya kok iso ngakak. Bisa ketawa tuh kaya atau miskin? Kaya. Banyak orang kaya enggak bisa ketawa. Masya Allah tinggal mangap kok angel gak mufakat. Itu kan miskinnya luar biasa. Ini ahlul wafahum, liman wafahum. In rum tatahya faqsid himahum.
Datangi itu tempatnya para wali itu. Tempat-tempat beliau itu mengajar, ya, tempat beliau itu beribadah, ya, perkampungannya itu datengin tuh. Orang-orang yang soleh kumpul bersamanya maksudnya, kumpul bersamanya dekat, jangan jauh, dekat. Maka insya Allah kita hidupnya bahagia. Dan alhamdulillah di Indonesia, saya yakin di setiap kampung itu ada orang yang solehnya luar biasa. Indonesia ini sugih wong soleh. Kalau orang bilang kekayaan alam di Indonesia luar biasa, ada tambang nikel, ada batu bara, ada minyak, bla 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 bla. Ah itu kecil, itu kecil. Kekayaan sejati Indonesia adalah manusianya, manusianya. Di sini banyak orang yang super cerdas dan orang-orang yang super soleh. Makanya kita kaya raya. Dah cukup.